Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Udah makan? Nah, berarti udah kenyang ya? Jangan nanti pas belajar karena perut sudah kenyang, terus kalian tidur. Ya, jangan ya. Jangan seperti itu. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Azam? Rizky. Oke, Azam sakit. Rizky apa? Sakit juga. Oke. Kita doakan semoga kedua teman kita yang sakit itu bisa segera sembuh. Dan hari ini kita mau belajar apa nih? IPS. IPS. Kita mau belajar IPS. Tapi tentang apa ya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang kita mau belajar tentang ini. Apa itu? Aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelum masuk materi ini, minggu lalu kita udah belajar kalau Indonesia itu punya keberagaman. Salah satunya adalah aktivitas masyarakatnya. Ya, aktivitas masyarakatnya itu punya keberagaman. Indonesia kan beragam, baik itu hewannya, apalagi selain hewan yang beragam. Bahasa, adat. Nah, selain itu kita juga punya aktivitas ekonomi yang beragam juga. Ya, tapi meskipun beragam, dia dikelompokkan. Nah, kita belajar nih di sini apa aja sih kelompok-kelompoknya itu. Tuh ya, di aktivitas ekonomi masyarakat. Kenapa kalian wajib belajar ini? Tujuannya supaya kalian bisa mengidentifikasi nih apa aja sih aktivitas di masyarakat yang termasuk dalam aktivitas ekonomi. Kalau kalian lihat kan ngapain aja sih biasanya masyarakat itu atau orang-orang itu? Nah, biasanya ngapain? Jualan. Selain jualan? Beli. Berdagang. Selain itu? Barter. Produksi. Terus lain itu konsumsi. Nah, itu kita harus tahu tuh dia di bagian mana sih itu kegiatan-kegiatan itu. Kan selain kegiatan itu ada yang berolahraga, ada yang nari, ada yang main sosial media, selain yang berjualan ya, ada yang nyanyi. Nah, kegiatan itu masuk nggak sih kegiatan ekonomi? Nah, kita mau belajar itu ya. Berikutnya, nah, ada pertanyaan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana makanan sampai ke meja makanmu? Pernah nggak? Pernah, Bu. Jadi kalau mama sama bapak kalian itu makan, biasanya mama kalian menghidangkan makanan itu di atas meja ya, atau duduk di lesehan barang gitu. Gimana sih kok bisa sampai makanan itu? Tahu nggak prosesnya? Berarti ada orang-orang tertentunya kan, Talita? Nah, betul. Dari mana pakaianmu berasal? Dari yang membuat pakaian. Nah, karena emang materi ini pernah kalian dapat juga waktu SD. Jadi ini sebenarnya materi yang mudah sebenarnya, harusnya ya. Nah, ini apa itu aktivitas ekonomi? Kalau Ibu memberikan pengertian, aktivitas ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu butuh sesuatu. Kalian butuh makan nggak? Butuh minum nggak? Butuh. Nah, kenapa butuh itu? Kalau nggak makan itu, nggak minum, nggak makan ya kita meninggal. Ya, bukan hanya makan dan minum, tapi kita juga butuh yang lain. Butuh pakaian, butuh obat-obatan, butuh apa lagi?
Banyak ya? Banyak, Bu. Banyak, butuh kendaraan, butuh rumah, ya banyak. Nah, oleh karena itu ada istilahnya memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang atau jasa lewat itu. Nah, aktivitas ekonomi itu dikelompokkan dari 3 ini: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, 3 itu. Kita masuk ke produksi. Nah, jangan lihat gambarnya ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ini gambarnya tentang apa nih? Petani. Petani. Nah, petani itu dia menghasilkan apa? Padi. Padi. Nah, padi itu adalah salah satu hasil dari produksi. Jadi Pak petani ini dia memproduksi padi. Ya, dia nanam, dia ngerawat, terus akhirnya dia menghasilkan padinya. Tapi apakah cuma petani yang jadi seorang yang memproduksi barang? Tidak Banyak. Contoh apa aja? Hah? Pakaian kalian siapa yang buat? Jahit. Penjahit. Terus? Apa lagi? Ikan siapa yang nangkep? Ya, itu juga salah satu yang memproduksi barang dan jasa. Orang yang melakukannya disebut sebagai produsen. Ya, jadi Pak petani ini adalah produsen. Ya, dia menghasilkan sesuatu. Apakah kalian bisa jadi produsen? Bisa. Nah, ya, karena yang namanya menghasilkan barang itu siapa saja bisa. Wow, bajai. Berikutnya, ini apa nih? Bajai. Bajai. Supir ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan yang namanya distribusi. Yang melakukannya disebut sebagai distributor. Nah, si distributor ini tugasnya apa sih? Tugasnya menghubungkan si produsen dengan konsumen. Karena konsumen ini nggak mungkin dia langsung ke si produsennya. Misalkan, nih, Hanif mau beli beras, kan nggak mungkin dia harus ke sawah dulu sana. Di besi, cabutnya dulu sawahnya, kan nggak mungkin. Misalnya si Siti dia butuh pisang. Aku mau butuh pisang, nggak mungkin kan dia nyari pohon pisang, dia manjat-manjat pohon pisang, atau ditanam dulu pohon pisangnya, dia nunggu sampai berapa bulan baru dapat pisang. Nggak gitu. Nah, yang memudahkannya itu siapa? Ya, distributor. Ya, melakukan distribusinya. Jadi dari petani dikirim ke konsumen itu yang melakukan adalah distributor. Siapa sih biasanya distributor itu? Di sini Ibu tulis pedagang. Jadi yang berjualan itu dia bukan yang menghasilkan, tapi dialah yang menjualkan. Dia yang menyalurkan. Yang biasanya kalian lihat di pajak itu ada yang jualan sayur, jualan ikan. Kan yang jualan tuh bukan nelayan kan? Nah, kadang ada yang memang nelayannya langsung yang jualan. Ada juga yang tidak. Nah, itu pedagang. Pedagang dia distributor. Sopir truk. Sopir truk, kalau kalian lihat mungkin dia hanya bapak itu hanya seorang sopir truk. Oh, tidak, dia punya jasa yang sangat luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena barang yang kalian butuhkan itu yang mengantar adalah Pak supir itu. Supir truk itu. Kalau supir truk itu kecelakaan, oh tidak. Itu memang resiko yang ditanggung sama para sopir truk. Makanya Ibu bilang pekerja itu bukan pekerjaan biasa, itu adalah pekerjaan luar biasa. Ya. Jadi jangan pernah kalian merendahkan pekerjaan seorang supir truk. Tanpa beliau kita nggak bisa menikmati barang atau jasa yang kita butuhkan. Misalnya dari Pulau Jawa butuh gula merah atau butuh cabai. Misalnya di Pulau Jawa ada cabai atau beras. Di Jawa banyak beras dibandingkan kita di sini. Yang bawa siapa? Sopir truk. Kalau sopir truk kayak itu nggak ada. Jalan dulu. Jalannya jalan dulu.
Ya, jadinya kita bisa nggak makan nasi? Tidak, yang ada nasinya jadi langka. Nah, itu kenapa penting nih supir truk juga ya. Kurir online. Nah, ini biasanya kalau kalian beli barang di Shopee, di mana lagi? Lazada. Nah, itu biasanya selalu pakai kurir yang ngirim, ya. Bahkan warung di dekat rumahmu, nah kedai-kedai yang dekat rumah kalian itu juga distributor. Karena kalian nggak harus jauh-jauh, misal kalian mau beli, kayak di sekolah ini lah, misal kalian mau beli pensil, mau beli buku tulis. Kalau Pak Alex nggak ada, kalian kemana? Belah, aku ke Bapak aja sana jauh. Jalan kaki lagi ya kan. Nah ini kan kalian nggak harus keluar sekolah, jadi kalian udah ada di sekolah, udah ada tempat buat beli, ya udah di situ lebih dekat. Nah itu tujuannya kenapa ada warung dan ada distributor. Kalian lebih dekat sama barang atau jasanya. Terakhir, konsumen atau melakukan kegiatan konsumsi. Ini orangnya lagi ngapain nih? Nah, naik angkot ini merupakan kalian membayar jasanya Pak supir angkot. Ya, kalian ini termasuk konsumsi juga karena kalian menggunakan jasa Pak supir, ya, menggunakan jasa. Selain itu kalau kalian sakit, ke mana kalian kalau sakit? Klinik. Ketemu sama siapa? Dokter atau bidan. Nah, itu juga salah satu contoh konsumsi. Kalian sebagai konsumennya, yang memberikannya itu adalah produsennya langsung. Kalian langsung ketemu nih sama produsennya, yaitu si dokter. Yang memberikannya adalah bentuk jasa, bukan bentuk barang. Ya, itu. Selain itu kalau kalian belanja, nah itu juga termasuk salah satunya. Belanja itu kalian juga masuk melakukan kegiatan konsumsi. Sebelum lanjut, ada beberapa gambar. Ini apa? Penjahit. Penjahit ini masuk kegiatan apa? Good, kegiatan produksi. Nah, orang-orang yang bekerja ini sebagai produsen. Good, udah paham. Next, gambar berikutnya. Ini apa? Distribusi kegiatannya. Ini karena dia lagi nganter apa nih? Oke. Terakhir. Nah, ini ngapain? Konsumsi. Dia lagi belanja sayur. Belanja sayur ya, mama siapa tuh yang belanja sayur? Mama. Oke. Kita lanjut ya. Tadi udah ada gambar-gambar yang memang menampilkan tentang aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi ya, yang menggambarkannya. Nah, apa aja sih jenis aktivitas ekonomi di sekitar kita? Di sekeliling kalian itu banyak. Di tebing tinggi ini juga banyak. Dari pertanian ada ya? Tebing tinggi ada pertanian nggak? Hah? Ada ya? Sawahnya kan ada kan? Nah, perkebunan? Ada, sawit. Pertambangan ini kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Tambang pasir. Oh, pasir, iya benar-benar. Pasir tambang, bener Hanif. Good. Tepuk tangan ya buat Hanif. Berarti dia. Berarti Hanif sering keliling tebing tinggi berarti ya? Banyak rumahnya. Oke. Perikanan dan peternakan. Banyak. Perdagangan dan jasa, oh ini udah pasti. Industri dan kerajinan, ada. Ya, jadi setiap daerah itu pasti punya semua kegiatan ini. Inilah keragaman aktivitasnya, dia beragam. Tapi dari semua ini, ya dia udah mencangkup distribusi, menyangkup produsen juga ya, produksi, dan juga kegiatan konsumsi. Semuanya ada di sini, ya. Kita masuk ke ini, kita mau observasi.
Tapi karena kita waktunya nggak sempat untuk ke lapangan, ya. Jadi tugas kalian itu mengobservasi beberapa barang yang ada di sekitar sekolah. Barang yang diproduksi dan dijual di kantin sekolah, ya. Di sini kalian nanti di kertas ini kalian tulis nama kelompok, kalian tulis juga nama barangnya, terus kalian juga tuliskan tempat asal barangnya. Contoh, le mineral. Le mineral itu apa? Air minum, ya. Air minum itu asal barangnya, distributornya siapa? Nah, bahan bakunya. Di dalam air itu biasanya ada apa? Zatnya apa? Ada manis-manisnya. Pokoknya biasanya kandungannya ada di le mineralnya itu apa? Ya, kalau kalian bingung nanti ibu membolehkan kalian untuk searching, ya. Siapa yang konsumennya? Siapa yang konsumsi le mineralnya? Sama gurunya juga nggak? Iya. Nah, tulis berarti gurunya juga. Sini ada es krim Walls. Waden jualan es krim kan? Ada. Nah, walaupun mereknya bukan Walls, ya. Puding. Ya, mem. Es teh manis. Ada. Nah, Indomie. Ada. Ya, kalian boleh cari bahan bakunya apa. Indomie apalagi tuh, itu bahan bakunya banyak tuh dia biasanya dalamnya, ya. Nah, kalian bisa searching di situ. Ibu bagi ya, di kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Sana apa sini? Ini loh. Oh iya, tulisannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5 dan 6. Oh iya. 5 dan 6. Dibuat ya tabelnya, kalian diskusikan sama-sama yang menurut kalian itu bahannya apa, dia dari mana. Terus nak, ini kan atasnya, bawahnya, di bawah kotaknya kalian nanti tuliskan barang apa atau produk apa dari semua produk tadi yang paling banyak dijual di sekolah. Terus bagaimana cara promosi yang dilakukan oleh penjual untuk menarik minat kalian konsumen. Kayak misalkan es krim. Gimana tuh caranya Wak dan bisa membuat kalian tertarik beli es krim? Hah? Iya, itu. Kalian tuliskan di situ. Ya, silakan buat. Waktunya 10 menit. Ya. Ya, sampai puding aja. Nanti kita lanjut lagi. Ada susah nggak? Ada susah? Udah? Oke. Sekalian orang ini. Iya, langsung aja kan belum siap. Kasih kok. Biasa. Apa? Aman ya? Ini Pak Ale. Pak Ale. Berapa? Kalau belakang kalau Sugi aja. Sugi ya. Udah, yang nomor 2 ini juga ditulis. Yang kedua, barang apa yang paling banyak di antara 3 tadi tuh? Nah, barang yang paling banyak dijual apa? Macet. Paling banyak. Asalnya kayak misalnya dari kantinnya, kantin Malex. Nah, kalau satu lagi dari puding misalnya yang jual Bu Sri atau Mem Sri. Asalnya. Ya, maksudnya kalian. Udah? Oke, kalau sudah, kita nanti setiap kelompok maju untuk presentasi ke depan. Nanti kalau ibu pakai spin,
Di situ nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, yang keluar pertama itu presentasi, nomor kelompok yang keluar pertama. Terus nanti Ibu akan tunjuk yang menanggapi. Harus ada yang menanggapi ya. Boleh tanya, boleh memberikan kesan, saran, ya, kritik sama kawannya. Banyak dijual. Oke? Digoreng aja. Sudah? Siap? Digoreng. Om? Minuman ini gorengan dan minuman. Ini gorengan dan minuman. Ready ya? Sip. Kita pakai roda putar. Kita pakai roda berputar. Oke. Kelompok mana yang akan maju? Siap-siap ya. Banyak itu. Nah, caranya supaya banyak dipromosi. Supaya menarik konsumen supaya beli. Gimana cara promosinya? Cara penjualan. Oke, kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Cara pembuatannya. Jangan maju ke depan. Soal ini apa? Oke, silakan buka, perkenalkan diri. Nanti, nak, kelompok 1 yang menanggapi adalah kelompok 5. Jadi, ketika mereka presentasi, kalian boleh menanggapi, boleh bertanya, boleh kasih saran atau kasih apresiasi buat mereka. Apresiasi itu kayak, oh presentasinya udah bagus atau kayak gimana gitu ya. Oke, kelompok 5. Kelompok yang lain, perhatikan jangan ada yang ngobrol. Ya, silakan kelompok 1 perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan hasil presentasi kami. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Nama saya Gizela. Nama saya Alisa Dwi Rahayu. Nama saya Rasya Dirta. Nama saya Ditya William. Boleh ketawa. Nama barang atau produk 1. Le mineral, tempat asal barang atau distribusi tempat Palex. Bahan bakunya kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan air. Siapa konsumennya? Siswa dan guru. Yang kedua, es krim Walls. Tempat asal barang atau distribusinya Wadon. Bahan bakunya gula pasir, susu kental manis, tepung maizena, air mineral, santan, telur, garam, dan vanili. Siapa konsumennya? Siswa dan guru. Yang ketiga, puding. Tempat asal barang distribusinya Mem Syarifah. Bahan bakunya agar-agar, susu kental manis, gula pasir, air, krim, dan buah-buahan. Konsumennya siswa dan guru. Barang atau produk apa yang paling banyak dijual? Di sini Le Mineral. Yang kedua, bagaimana cara promosi yang dilakukan oleh penjual untuk menarik minat konsumen? Kalau di sini setahu saya menawarkan atau mengajak kepada siswa dan guru bahwa produk yang ia jual murah dan tempatnya nyaman. Oke, sebelum ditutup, kelompok 5 silahkan beri tanggapan tentang presentasi kelompok 1. Ayo, boleh satu orang? Silahkan. Ada tambahan lagi? Ada nggak selain baik, apa lagi? Tadi barang-barangnya yang dijual itu benar? Kira-kira? Ya, oke. Silakan tanggapannya lagi kelompok 1. Terima kasih atas apresiasinya oleh kelompok 5. Itu sangat berguna bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1.
sebentar lagi ya. Oke, next. Kelompok berikutnya. Kelompok 2. Oke, memang jodoh ya. Habis kelompok 1 tadi yang nanggepin kelompok 5, dia jodoh maju kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 maju ke depan. Ya, oke. Yang bertanya siap-siap kelompok 4. Oke, kelompok 4. Perhatikan dulu presentasi kelompok dari kelompok 5. Yang lainnya juga ya. Perhatikan presentasinya. Yuk, silahkan dimulai kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Akbar. Perkenalkan, nama saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Naila. Perkenalkan, nama saya Cindy. Perkenalkan, nama saya Kunhera. Nama barang atau produk. Lem mineral. Tempat asal barang atau distribusi wadon. Bahan baku atau kandungan zat air biasa. Siapa konsumennya? Biasanya yang mengonsumsi itu siswa di sekolah dan para guru-guru. Kedua, es krim walls, tempat asal barang atau distribusi wadon, bahan baku atau kandungan zat, susu, gula, dan lemak. Siapa konsumennya? Biasanya siswa di sekolah atau para guru juga. Nama barang atau produk puding. Tempat asal barang, Mem Sri Mulyani, bahan baku atau kandungan zat, biasanya terdiri dari susu, jeli, dan gula. Konsumennya biasanya siswa yang ada di sekolah atau guru-guru. Presentasi dari kelompok 5 sudah bagus, namun lebih mendalami lagi penjelasan dari produk-produk tersebut. Terima kasih tanggapan dari kelompok 4. Semoga ke depannya kami bisa berpresentasi lebih baik lagi dari hari ini. Oke, silakan ditutup kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk sudah ya. Tadi presentasinya semuanya sudah presentasi. Sudah? Sudah bisa? Oke, jadi semua yang tadi dipresentasikan itu memang barang-barang yang dijual di sekolah, ya. Tapi kalian memang tidak melihat secara langsung. Jadi Ibu sangat apresiasi sama kalian karena sudah bisa mengetahui dia tuh dari mana, terus barang isinya apa aja, konsumennya itu siapa aja, ya. Dan cara promosinya seperti apa. Tuh. Berikutnya, sebelum kita selesai kegiatan atau pembelajaran hari ini, ke sini dulu. Jadi, Ibu mau minta, sebelum ke dampak, Ibu mau minta satu orang, siapa ya? Febri. Apa kesimpulan dari belajar kita hari ini? Kesimpulan belajar hari ini adalah Bukan ini ya, kamu sendiri. Kita belajar apa hari ini? Menurut kamu kita dapat apa belajar hari ini? kita belajar tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan. Dan yang saya dapatkan atau saya simpulkan dari pelajaran ini adalah
Saya dapat mengetahui apa saja kegiatan ekonomi tersebut dan pengertian dari ekonomi. Ya, oke, tepuk tangan untuk Febri. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tuh kan tentang aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi apa aja. Nah, kegiatan ekonomi itu punya dampak juga terhadap lingkungan. Jadi meskipun kita melakukan kegiatan ekonomi, bukan berarti itu tidak mempunyai dampak. Bukan hanya dampaknya untuk diri sendiri, tapi juga terhadap lingkungan. Contohnya, kalau kalian mau bertani, itu sebaiknya pakai bahan organik, terus harus hemat air, karena kalau nggak seperti itu, kalian bisa merusak lingkungan. Terus, misal kalian beli es krim, di situ ada bungkusnya, kalian buang sembarangan bungkus itu, nanti menyumbat saluran air, ya, arusnya tersumbat, akhirnya terjadinya apa? Banjir. Itulah dampak ke lingkungannya. Begitu juga sama zat-zat yang ada di dalam makanannya. Gitu. Kalau kalian membuat sesuatu dengan zat yang berbahaya, bukan hanya untuk tubuh manusia, tapi buat lingkungan juga bisa berbahaya. Ya. Oke. Terakhir, Ibu mau minta mana ya? Refleksi diri. Ada pertanyaan. Tapi kayak sebelum refleksi diri kita kuis dulu aja ya. Satu kelompok, satu HP. Quizzes, join. Bisa? Quizzes join. Enter kodenya 830660. Yang mana kuisnya? Satu HP aja, satu kelompok. Partisipannya belum ada nih. Sudah masuk? Udah? Apa ngeliat paling atas ngeliat. Quizzes, join my quizzes. Atau join quizzes, join my quiz. Bisa? Bisa? Masih loading. Oh iya, tunggu ya. Oke, kita mulai aja ya. Apa ya? Memang belum ada yang masuk. Oh udah. Kelompok 4 udah. Kelompok lain? Apa-apa kalau nggak ada. Tunggu, aku masukin kodenya. Itu masih kode minta atasnya. Iya. Sudah? Sudah ya? Kelompok 2 udah? Loading, Bu. Oh, satu emang. Udah, itu kan loading atasnya yang pink ini. Kelompok 3 udah? Yuk, supaya cepat, kita udah mau pulang. Nah, kita pakai ini aja dulu ya. Kelompok yang lain.
Kelima udah. Oke, kita pakai 3 kelompok dulu. Nanti yang lain boleh jawab. Alamat HP-nya itu udah masuk, udah kejauhan. Oke, nggak apa-apa ya. Kok sama kok bikin apa? Oke, Adalah. pertanyaan nomor 1. Produksi dalam arti sempit adalah boleh. Oke, kelompok 1 menciptakan barang dan jasa. Pertanyaan kedua. Berikut yang termasuk faktor produksi asli. Tapi saya nggak tahu. Mengolah tanah, memilih bibit tumbuh, menyemai tanaman. Oke. Udah ya, kita sampai. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Sudah Ibu. End assessment-nya. Kita lihat. Terakhir kita mau refleksi diri. Setelah tadi kita kuis, kita mau refleksi diri. Pertanyaannya, apa yang paling menarik kalian pelajari hari ini tentang aktivitas ekonomi masyarakat dan mengapa? Ada kita satu orang, satu aja. Pertanyaannya ini, apa yang paling menarik kalian pelajari hari ini tentang aktivitas ekonomi masyarakat? Mengapa? Ayo. Oke, Kalita. Silakan